Firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dengarlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Oke. Terima kasih Saudari Jopil yang sudah melayani kita dalam pembacaan firman hari ini. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita dari kitab Lukas, dan tadi kita sudah membaca bersama-sama satu perikop pendek di dalam kitab Lukas, dan perikop ini saya rasa perikop yang cukup terkenal bagi kebanyakan orang Kristen, yaitu tentang kisah Yesus yang mendatangi rumah Maria dan Marta. Saudara, kisah ini merupakan bagian dari narasi perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, dan kisah ini adalah kisah yang unik. Artinya ini kisah yang hanya kita dapat temukan di Injil Lukas dan tidak ada di Injil-Injil, kitab-kitab Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes. Dan yang menariknya saudara, kisah ini sepertinya tidak ada hal-hal yang menakjubkan, tidak ada mujizat dicatat di sini, tidak ada perumpamaan Tuhan Yesus yang disebutkan di sini, dan tidak ada semacam pengajaran yang besar sepertinya yang dituliskan di dalam kisah ini. Lantas kenapa kisah yang terdengar sederhana, kisah yang pesannya pun sebenarnya tidak sulit untuk kita pahami, dan kisah kayaknya Tuhan Yesus hanya berkunjung ke rumah Maria dan Marta ini perlu dimasukkan di dalam kitab Lukas. Nah saudara, kisah ini memang kelihatannya seperti kisah yang berdiri sendiri dan tidak nyambung gitu loh. Kenapa setelah minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kok langsung tiba-tiba ada kisah ini, dan minggu depan kita akan lihat lagi, akan disambungkan, Lukas akan menyambungkan, Tuhan Yesus akan berbicara tentang berdoa, yang akan mereview kembali tentang doa Bapa kami. Nah tapi saudara, kita lihat di sini Lukas sengaja menaruh kisah ini di tengah-tengah perikop antara orang Samaria yang baik hati dan berdoa, karena di sini mungkin secara kronologis atau secara historis tidak ada kesinambungan yang berarti di sini, tapi secara teologis ada pesan yang berkelanjutan yang Lukas ingin sampaikan, terutama dari perikop sebelumnya tentang orang Samaria yang baik hati. Nah saudara, kalau masih ingat, minggu lalu kita belajar perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Di situ kita belajar bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil menjadi murid Kristus, adalah kita yang akan menghidupi seluruh firman, atau artinya murid-murid Kristus adalah mereka yang dipanggil untuk menghidupi firman yang dinyatakan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan hal ini, bagaimana kita menghidupi firman, bagaimana kita mengasihi sesama kita melalui perumpamaan orang Samaria sebagai gambaran seberapa besarnya kita dipanggil untuk menghidupi firman. Seperti orang Samaria menunjukkan belas kasihan dan menolong orang Yahudi yang hampir mati di tengah jalan, meskipun secara tradisi saudara orang Yahudi itu tidak bersahabat, bahkan menjadi musuhnya orang-orang Samaria. Dan seperti inilah Tuhan mengajarkan kita untuk menghidupi firman, untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Nah saudara, mungkin kita setelah mendengar firman minggu lalu merasa terdorong, termotivasi, tertegur untuk mau lebih mengasihi, untuk berusaha, terdorong untuk mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk kita kasihi. Kita mungkin terdorong lebih lagi untuk mau lebih serius lagi menjadi pelaku firman, mau lebih serius lagi menghidupi firman di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, menghidupi firman itu kelihatannya sangat kompleks. Dan kita bertanya, dari manakah kita harus mulai menghidupi firman dalam kehidupan kita? Oleh karena itulah saudara, hari ini Lukas memberikan kepada kita melalui kisah Maria dan Marta langkah pertama agar kita dapat menghidupi firman dengan baik, yaitu untuk pertama-tama kita menjadi pendengar firman yang baik. Karena saudara, dari mendengar firman-lah kita akan semakin mengenal isi hati Tuhan. Kita akan di situ juga menyadari kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan dari situlah saudara kita akan bertumbuh menjadi pelaku firman
yang semakin bertumbuh dan semakin mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Dengan kata lain saudara, kalau kita mau bertumbuh menjadi pelaku firman yang setia, kalau kita semakin mau serius, semakin mau setia menghidupi firman, maka kita pun juga harus bertumbuh menjadi pendengar firman yang baik. Dan kita akan mempelajari hal ini dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, hanya 5 ayat saja hari ini saudara, tentang bagaimana kita dapat bertumbuh menjadi pendengar firman yang baik, yang akan saya bawakan hanya dalam 2 poin saja dalam khotbah hari ini. Poin-poin ini adalah kita dapat bertumbuh menjadi pendengar firman yang baik dengan yang pertama, mewaspadai distraksi dalam mendengarkan firman, dan yang kedua, memiliki hati yang tunduk kepada firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, seperti firman yang akan kau sampaikan kepada setiap kami berdoa meminta pimpinan, pertolongan daripada Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan firman di dalam segala otoritas yang kau sampaikan kepada kami. Mendengarkan firman bukan hanya sekedar berusaha untuk mengertinya, tetapi untuk tunduk di dalam segala perkataan-perkataan firman ini. Dan kami mau berdoa biar firman yang disampaikan kepada setiap kami dapat kembali membentuk hati kami, menegur hati kami, melembutkan setiap kekerasan di dalam hati kami, dan meredakan setiap kemarahan, ketegangan yang kami alami, yang kami rasakan di dalam setiap hati kami. Dan biar firman hari ini pun juga dapat membawa kami untuk berjalan dengan lebih setia, untuk berjalan dengan sehat, untuk melihat pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Itu semuanya di dalam tangan Tuhan, dan semuanya kau nyatakan sesuai dengan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan semata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke poin yang pertama saudara. Kita dapat bertumbuh menjadi pendengar firman yang baik dengan mewaspadai distraksi dalam mendengarkan firman. Saudara, ada banyak distraksi yang dapat kita temukan, yang dapat mengganggu dan menghalangi kita untuk mendengarkan firman dengan baik. Tetapi saudara, dari kisah Maria dan Marta ini saya ingin hanya memfokuskan kepada satu distraksi saja yang diangkat di dalam kisah ini. Dan ironisnya, distraksi ini terlihat di dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan dari saudari Marta. Saudara, terutama yang melayani di gereja, di luar gereja, dimanapun, jangan berkecil hati dulu. Ya, perikop ini, firman ini tidak bilang bahwa kita nggak usah pelayanan lagi, pelayanan itu bukan itu saudara. Tetapi di sini ada satu hal yang kita mau lihat dari Marta, bagaimana pelayanan pun yang kita sebenarnya lakukan kepada Tuhan itu dapat menjadi distraksi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lihat, terutama dalam poin pertama ini kita mau fokuskan kepada satu tokoh, yaitu kepada Marta. Nah saudara, nama Marta pertama kali disebut di kisah ini dia 38, dan dia dikatakan sebagai seorang yang menerima Yesus ke dalam rumahnya. Lukas nggak memberitahukan secara khusus kepada kita untuk apa Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta ini. Namun kalau kita lihat tentang kisah lainnya yang ada Maria dan Martanya di Yohanes pasal 11, di situ kita bisa simpulkan kalau Yesus ini kemungkinan besar punya hubungan yang dekat dengan keluarga Maria dan Marta ini. Yesus bahkan menyebut mereka di Yohanes pasal 11 itu sebagai orang yang dikasihi. Oleh karena itu saudara, saat Yesus datang ke rumah mereka, Marta itu menerima dan menyambut Yesus secara luar biasa, dan dikatakan dia menyambut Tuhan Yesus dengan melayani Yesus. Kita tidak tahu pasti apa yang Marta lakukan di dalam kisah ini, tapi mungkin saja Marta melayani Yesus selayaknya ia menyambut tamu istimewa ke dalam rumahnya. Mungkin saja Marta pada saat itu mempersiapkan banyak makanan untuk Yesus. Juga kita tahu Yesus datang, ada murid-muridnya juga yang pergi bersama-sama dengan dia, jadi dia mempersiapkan juga mungkin makanan untuk murid-muridnya. Rombongan yang jumlahnya cukup besar pada saat itu. Marta juga mungkin mempersiapkan tempat istirahat bagi Yesus dan rombongannya, karena pada masa itu sudah lazim saudara, orang yang sedang dalam perjalanan keluar kota itu menginap di rumah seseorang sebelum besok paginya itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Itu udah hal yang umum pada masa itu. Dan tidak heran saudara, karena kedekatan Marta dengan Tuhan Yesus, Marta pasti mau mempersiapkan yang istimewa, yang terbaik bagi Yesus. Saudara, mungkin sama seperti Marta, saat Yesus hadir ke dalam hidup kita, kita pun mungkin terdorong untuk melakukan banyak pelayanan untuk Tuhan. Kita mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin saudara terdorong saat ini untuk melayani di gereja,
terlibat dalam berbagai bidang pelayanan di gereja, mengusahakan, mungkin saudara melihat ada kekurangan-kekurangan, kebutuhan-kebutuhan gereja, saudara berusaha untuk penuhi kebutuhan-kebutuhan itu, saudara layani orang-orang di sekitar, saudara reach out, taking care sesama anggota dalam gereja, dan itu adalah hal yang baik kita jalankan. Atau mungkin saudara terdorong untuk pelayanan di luar gereja, seperti katakanlah pelayanan misi, pelayanan sosial, pelayanan di dalam komunitas tertentu, mendukung pekerjaan Tuhan, pekerjaan Injil Tuhan di dalam yayasan, komunitas, ataupun organisasi yang saudara jalani saat ini. Atau mungkin saudara saat ini fokus melayani Tuhan melalui profesi saudara di marketplace. Itu pun juga adalah pelayanan saudara, karena pekerjaan yang kita tekuni saat ini itu juga adalah panggilan kita untuk melayani saudara. Jadi saudara, kita tidak hanya bekerja semata-mata untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan bagi kehidupan kita, tapi seperti yang Kolose 3:23 katakan, kita bekerja seperti untuk Tuhan. Tuhan adalah kepala, Tuhan adalah master of our work. Dia adalah kepala dari pekerjaan kita, dan kita adalah perpanjangan tangan Injil melalui pekerjaan yang kita tekuni. Dan saudara, semua pelayanan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah pelayanan yang baik di mata Tuhan. Pelayanan itu juga adalah salah satu sarana anugerah atau means of grace bagi orang percaya, di mana Tuhan memakai pelayanan kita untuk menjadi perpanjangan tangan pemeliharaan Tuhan bagi umat-umatnya, bagi sesama kita. Jadi kalau saudara ingin merasakan, mengalami bagaimana Tuhan memelihara kita bisa rasakan itu di dalam komunitas, di dalam gereja Tuhan, di mana kita satu sama lain saling menjaga, saling memelihara, saling mengingatkan dan membangun di dalam Injil. Dan Tuhan juga memakai pelayanan untuk memperluas berita Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memakai pelayanan juga sebagai sarana pengudusan bagi murid-murid Tuhan, untuk mengajarkan kita bagaimana menghidupi Injil melalui melayani, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana karakter-karakter kita semakin terbentuk, semakin dewasa di dalam kita melayani, berinteraksi kepada satu sama lain. Dan karena itu saudara, sudah sepantasnya kita melayani Tuhan, dan sudah sepantasnya juga kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bukankah sekilas waktu kita membaca kisah tadi, Marta sepertinya melakukan hal itu. Dia memberikan yang terbaik, dia melayani yang terbaik, dia dengan sadar, dengan tulus melayani Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa di kisah tadi kita melihat Tuhan menegur Marta yang melayani di sini? Apa yang salah dalam pelayanan Marta? Dan bagaimana teguran Tuhan Yesus kepada Marta ini juga dapat menjadi refleksi, terutama bagi kehidupan kita dalam melayani dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, masalah dalam pelayanan Marta itu dapat kita lihat di ayat 40. Di saat Lukas memberikan keterangan di situ bahwa Marta sibuk sekali melayani. Dan kata sibuk sekali ini saudara, di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai Marta ini terdistraksi, atau ia dipenuhi oleh sesuatu. Sehingga terjemahan di ayat 40 ini bisa diterjemahkan seperti ini. Kalau Marta terdistraksi atau dipenuhi oleh pelayanannya yang banyak. Ada kata banyak di situ yang tidak masuk ke dalam translasi Alkitab bahasa Indonesia kita, tapi kalau kita baca di bahasa aslinya ada kata banyak. Jadi dengan katanya saudara, pelayanan Marta itu terdistraksi karena dia lakukan pelayanannya itu dengan tidak tertuju kepada objek pelayanannya, yaitu kepada Tuhan. Marta dalam melayani dikatakan dipenuhi oleh pelayanan itu sendiri, tapi tidak dipenuhi oleh Tuhan. Sebagaimana kita harusnya melayani Tuhan, dan dia dipenuhi oleh kesibukan pelayanan yang ia lakukan. Dan karena ini saudara, Tuhan Yesus menegur Marta. Karena saudara, jika kita tidak melayani dengan fokus hati yang benar, jika Tuhan tidak menjadi objek dari pelayanan kita, maka saudara, pelayanan kita itu tidak akan menjadi sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk menyatakan Injil kepada kita, atau untuk menemukan kita atau sesama kita. Tapi pelayanan saudara, itu malah dapat menjadi distraksi bagi kita, terutama bagi kita dalam mendengar suara Tuhan. Karena saudara, kita hanya terfokus pada pekerjaan-pekerjaan kita, kepada apa yang harus kita lakukan. Kita hanya terfokus kepada program-program yang kita pikir itu baik kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi kita terfokus bukan kepada Tuhan dan bukan kepada firman-Nya. Dan terlebih lagi saudara, pelayanan yang tidak tertuju kepada Tuhan, itu dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita. Di mana saudara, kita bisa menempatkan pelayanan kita, perbuatan kita, aktivitas rohani kita lebih tinggi daripada
Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan iman kita semua. Saudara, saya yakin kita semua pasti mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mungkin juga sudah berusaha memberikan waktu, energi, uang, kemampuan begitu rupa untuk kita melayani. Tapi seringkali saudara, kita tanpa sadari kita mudah sekali tenggelam dalam distraksi pelayanan. Tidak hanya saudara-saudara mungkin pernah atau sadar mengalaminya, tetapi saya pun seringkali terjebak saudara. Saya tidak sadar telah terdistraksi dalam pelayanan sehingga waktu saya melayani itu saya tidak memajukan firman Tuhan atau untuk melayani orang-orang lain, tetapi saya malah memakai pelayanan untuk memajukan hal-hal lain dalam hidup saya. Apakah itu ambisi saya, keinginan, kepentingan saya, atau usaha saya untuk menyenangkan orang-orang lain. Namun pertanyaannya saudara, dari mana kita tahu kalau hati kita ini sudah terdistraksi dalam pelayanan? Memang saudara ada banyak indikator yang dapat kita lihat untuk menjadi acuan, untuk menjadi hal yang dapat kita lihat kalau kita ini udah terdistraksi oleh pelayanan. Tapi saya ingin fokuskan kita kepada dua hal yang dinyatakan di dalam kisah ini. Dan ada dua indikator yang ditunjukkan. Bagaimana kalau kita tahu hati kita ini sudah terdistraksi dalam melayani Tuhan? Indikator yang pertama, kita dapat lihat bila hati kita khawatir atas pelayanan kita. Kita lihat di ayat 41 dari tanggapan Yesus kepada Marta yang dikatakan, Marta itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di mana saudara kata khawatir ini dalam bahasa aslinya juga bisa dibilang kata overwhelmed atau terbeban berat. Atau ada arti lainnya yang berkata seperti terombang-ambing, seperti kapal yang terombang-ambing di tengah-tengah derasnya arus lautan. Artinya saudara, Marta di sini khawatir karena dia sudah benar-benar dipenuhi dan bukan itu saja, pelayanan sudah mengontrol kehidupannya. Dan apa penyebab kekhawatiran dan overwhelmingnya Marta di sini? Karena Yesus katakan ia menyusahkan diri dengan banyak perkara dalam pelayanannya. Apa maksud Tuhan di sini dengan Marta jadi menyusahkan diri dengan banyak perkara? Saudara, ini saya bayang-bayangkan aja pada waktu itu ya. Mungkin aja pada saat Marta itu menjamu Yesus, dia mau melayani yang terbaik sehingga Marta itu sibuk menyiapkan banyak hal saudara. Marta mungkin menyiapkan 10 jenis makanan ya untuk Tuhan Yesus. Dan saudara kalau yang suka masak di sini, saudara tahu betapa repotnya kita itu masak di dapur. Persiapan dari motong-motong sampai proses masaknya kita harus ubek-ubek, oseng-oseng semua masakan itu, sampai akhirnya proses yang paling saya nggak suka kalau masak itu cuci piring. Marta mungkin melakukan semuanya itu. Dan juga mungkin saya bayangkan Marta di situ juga mau mempersiapkan tempat tiduran terbaik buat Tuhan. Spraynya semuanya diganti, ranjangnya dibersihin, lantainya dipel, dibersihin sampai kinclong karena dia mau biar Tuhan itu istirahatnya nyaman, istirahatnya enak, semuanya bersih. Dan Marta merasa bahwa semua pelayanan itu, kalau pelayanan yang baik kepada Tuhan itu haruslah pelayanan yang banyak. Karena ia berpikir lebih banyak ia melayani, maka mungkin Yesus akan lebih senang kepada dirinya. Dan karena itu saudara, Marta itu merasa dirinya itu harus melakukan semua pelayanan yang banyak. Meskipun pelayanan itu di luar kemampuan dan kapasitasnya Marta. Sampai akhirnya saudara, Marta yang sadar dia terlalu banyak melayani, dia jadi overwhelmed, dia akhirnya menjadi khawatir karena pekerjaannya banyak dan dia merasa pekerjaan ini gak bisa selesai dilakukan oleh Marta seorang diri. Tapi saudara kalau kita melihat seperti ini, dan kita berpikir seringkali kita khawatir, overwhelmed, kita merasa kok pelayanan kita banyak banget kok kayaknya harus kita handle, yang harus kita lakukan buat Tuhan. Saya ingin bertanya satu hal, kita ingin bertanya satu hal di dalam kisah ini. Sebenarnya siapa yang menyuruh Marta melayani sebanyak itu saudara? Apakah benar Tuhan Yesus memerlukan 10 jenis hidangan? Dia memerlukan spray yang bagus? Dia meminta ranjang yang bersih, lantai yang kinclong? Apakah betul Tuhan akan tambah senang kepada kita kalau kita lebih banyak melayani Tuhan? Meskipun itu di luar kapasitas, kemampuan, atau musim kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita perlu ingat satu hal bahwa pelayanan kita tidak menambahkan apapun kepada Tuhan. Saudara, pelayanan kita tidak akan membuat Tuhan lebih mulia. Pelayanan kita tidak akan membuat karakter-karakter Tuhan lebih bertambah.
Tuhan tidak bertambah kasihnya, Tuhan tidak bertambah keadilannya, Tuhan tidak bertambah sabarnya karena kita lebih melayani Dia. Terutama saudara, pelayanan tidak juga membawa Tuhan untuk lebih mengasihi atau memberkati hidup kita. Saudara, Tuhan tidak memerlukan pelayanan kita karena Tuhan itu perlu penyembahan dari kita. Kita tidak melayani Tuhan karena Dia meminta kita menyembah Dia, karena Dia perlu penyembahan dari kita. Tidak, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang sudah penuh di dalam dirinya, tanpa dipengaruhi oleh apapun atau ditambahkan dari apapun di luar daripada Tuhan. Tuhan sudah mulia di dalam pribadinya, Dia sudah penuh dengan kasih, dan Ia tidak dapat berubah di dalam dirinya. Ketetapan Tuhan adalah ketetapan yang sempurna dan tidak dapat diganggu gugat, saudara. Jadi saudara, banyaknya pelayanan kita itu tidak akan dapat mengubah Tuhan. Apalagi kita berpikir mau membayar Tuhan dengan pelayanan kita. Namun saudara, jika Tuhan tetap memanggil kita, memanggil murid-muridnya untuk melayani, itu semua adalah anugerah. Saudara, kita bukan melayani karena Tuhan memerlukan pelayanan kita, tidak. Tetapi kita melayani karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Dengan memberikan hidupnya mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Maka itu saudara, kalau saat ini kita melayani, pelayanan itu adalah buah dari keselamatan. Pelayanan bukan syarat untuk keselamatan. Dan jika demikian saudara, pelayanan itu harusnya membawa sukacita. Saat melayani itu kita dipenuhi oleh rasa damai sejahtera, rasa sukacita, ucapan syukur, dan bukan kekhawatiran, apalagi kita terombang-ambing oleh pelayanan kita. Tapi saudara, apabila sekarang kita masih merasa khawatir, masih terbeban dalam pelayanan, mungkin kita masih merasa pelayanan itu sebagai sebuah tuntutan dan bukan buah atas keselamatan dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita merasa kita harus melayani dengan banyak, kita merasa kita harus melakukan 10, padahal menurut musim kehidupan dan kapasitas kita hanya dipanggil untuk melayani 5 saat ini. Mungkin saatnya saudara, kita perlu berhenti sejenak, memeriksa kembali hati kita, melihat apakah pelayanan kita ini sudah benar kita lakukan untuk Tuhan, atau jangan-jangan kita malah sudah terdistraksi oleh pelayanan kita. Dan ini juga saudara menjadi evaluasi bagi kita juga, para elders, staff, leader-leader di dalam gereja ini juga, terutama dalam memberikan pelayanan kepada saudara-saudara, mengajak saudara pelayanan. Apakah saudara kita sudah memberikan pelayanan dengan takaran yang tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam gereja kita? Atau jangan-jangan kita malah mau mengedepankan ambisi kita dalam pelayanan dan hanya mau memakai saudara untuk melayani, dan kita tidak mau saudara sampai hal itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Karena kita melayani di sini bukan semata-mata karena kita perlu, tapi kita melayani di sini karena kita semata-mata ingin melayani Tuhan. Kita ingin bertumbuh di dalamnya. Kita ingin mengalami sukacita dari keselamatan di dalam kita melayani Tuhan. Yang ini sebetulnya saudara adalah tujuan utama mengapa Tuhan memanggil kita untuk melayani. Dan ini hal pertama yang harus kita waspadai. Kekhawatiran, rasa terbeban berat, dan perasaan kita yang sudah dikuasai dan terombang-ambing oleh pelayanan kita. Indikator kedua, dan ini indikator yang menurut saya lebih fatal lagi saudara, yang perlu kita waspadai. Kita bisa di ayat 40. Di ayat 40, ketika Marta menyadari dia sudah sibuk dan dia hanya bekerja sendirian, sedangkan di situ ada Maria adiknya yang tidak membantu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara, ada 2 hal yang saya ingin kita perhatikan dalam pernyataan ini. Pertama, Marta itu berpikir adiknya Maria yang saat itu duduk mendengarkan Tuhan Yesus itu berkewajiban untuk membantu Marta menyelesaikan pelayanan yang banyak. Marta mungkin berpikir pada saat itu Maria itu gak suportif, malah seakan-akan Maria ini terlihat seperti penghalang bagi tugas pelayanannya. Dan yang kedua, hal yang lebih serius saudara, di sini Marta secara berani menyuruh Tuhan Yesus untuk memerintahkan Maria agar membantunya. Dan di sini saudara, kita dapat lihat Marta sudah benar-benar kehilangan fokus dalam pelayanan karena dia bahkan sudah melihat Tuhan Yesus, dengan dia menyuruh Tuhan Yesus itu lebih rendah daripada pelayanannya. Pelayanan saudara yang seharusnya ditujukan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, kini Marta malah melihat Maria dan juga Tuhan Yesus
sebagai dua sosok, dua pribadi yang dia merasa tidak peduli dan bisa menjadi penghalang terhadap pelayanan Marta. Saudara, ini adalah satu indikasi yang besar kalau kita sudah terdistraksi oleh pelayanan kita. Apabila kita menaruh pelayanan itu di atas Tuhan dan sesama kita. Kita melihat Tuhan dan sesama kita bukan sebagai objek dari pelayanan, tapi kita hanya melihat mereka sebagai alat untuk pelayanan kita. Dan kalau mereka, Tuhan dan sesama kita tidak meresponi dengan baik, kalau Tuhan seperti tidak membantu pelayanan kita, kalau Tuhan sepertinya kok menghalangi atau mengarahkan kita pelayanan yang lain, di situ kita melihat saudara, mereka itu sebagai penghalang untuk kita maju dalam pelayanan kita, dan itu sudah menjadi satu distraksi yang sangat berbahaya bagi kita melayani Tuhan. Dan ketika saudara kita meletakkan pelayanan di atas Tuhan dan di atas relasi kita dengan sesama, disitulah kita sudah menjadikan pelayanan ini sebagai berhala dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita meskipun katanya kita melayani Tuhan, kita masih berpikir kita melakukan semuanya untuk Tuhan, tetapi kita tidak lagi sebetulnya memandang kepada Tuhan. Nah, kita sebenarnya sudah tidak lagi mendengar perkataan atau firman Tuhan dalam melayani jika hati kita seperti ini. Tapi pelayanan ini akan membuat kita hanya memandang kepada diri sendiri. Dan pelayanan seperti inilah saudara yang akan mencuri kemuliaan Tuhan untuk nama kita sendiri. Dan ini indikator yang kedua yang cukup berbahaya, sangat berbahaya disampaikan di dalam kisah ini. Saudara, kita tentunya tidak mau pelayanan kita sampai melenceng sampai seperti ini. Pelayanan memang baik. Tuhan menghendaki kita untuk melayani. Tapi pelayanan itu bukan segala-galanya, saudara. Dan bila kita nggak mewaspadai hal-hal ini, pelayanan dapat menjadi distraksi yang menghalangi kita untuk sebetulnya menerima suatu hal yang berharga, yang kekal, yang tidak akan hilang dari hidup kita selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Dan bagaimana sekarang, saudara, kita dapat bertumbuh dalam firman Tuhan? Kalau poin pertama tadi kita berfokus kepada hal yang lebih negatif tentang waspada-waspada, distraksi-distraksinya. Sekarang kita melihat apa yang dapat membawa kita untuk mendengar firman dengan baik. Kita masuk ke poin yang kedua, kita dapat bertumbuh menjadi pendengar firman yang baik dengan memiliki hati yang tunduk kepada firman. Saudara, kalau poin pertama kita banyak berfokus pada Marta, sekarang saya ingin kita melihat karakter lainnya di dalam kisah ini, yaitu Maria. Nah, kalau di Marta meresponi Yesus dengan kesibukan pelayanannya, kalau kita lihat di ayat 39, Lukas mengatakan bahwa Maria meresponi kehadiran Yesus dengan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, pernyataan ini tidak hanya menunjukkan posisi Maria yang sedang duduk mendengarkan Tuhan Yesus semata, tetapi menurut budaya pada masa itu, postur Maria yang duduk di bawah kaki Yesus ini merupakan postur seorang murid yang tunduk di bawah otoritas gurunya. Dengan kata lain saudara, Lukas ingin menunjukkan kalau Maria itu tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan sebagai pengetahuan bagi dirinya semata, tetapi Maria mendengarkan perkataan Yesus dengan hati, jiwa, pikiran yang tertunduk pada apa yang ia dengarkan. Karena saudara, firman Tuhan itu bukan sekedar informasi yang berguna bagi kita. Firman Tuhan juga bukan sekedar informasi semata-mata untuk kita tahu tentang Tuhan Yesus, tapi firman juga adalah otoritas yang memimpin, membentuk, membenarkan, dan memperbaharui setiap hidup murid-murid Tuhan. Hanya dengan hati yang tertunduk pada firman saja saudara, kita dapat bertumbuh mendengar firman yang benar, dan firman itu dapat mengubahkan kita. Karena jika tidak saudara, kita mungkin dapat mendengarkan firman Tuhan tanpa hati tertunduk. Tapi firman itu layaknya seperti benih yang jatuh di tanah yang tidak baik, yang tidak akan berakar, yang tidak akan tumbuh di dalam hidup kita. Firman hanya sekedar menjadi informatif, tetapi tidak transformatif bagi kehidupan kita. Tapi saudara, masalahnya bagaimana kita dapat memiliki hati yang senantiasa tunduk jika saudara kita seringkali juga masih memiliki banyak pertanyaan tentang firman Tuhan. Mungkin kita masih cenderung skeptis dengan beberapa bagian di dalam firman Tuhan yang kita tahu firman Tuhan tidak semuanya mudah untuk kita mengerti. Tapi saudara, apa yang dapat membuat kita memiliki hati yang tunduk seperti Maria yang tunduk di bawah kaki Yesus? Saudara, ada karakter lain sebenarnya selain Maria di dalam kisah ini yang juga tunduk di dalam semua perkataan Tuhan. Dan karakter itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri.
Saudara, Yesus tidak hanya datang ke dalam dunia ini untuk membawa firman bagi kita. Tapi Yohanes 1-14 berkata bahwa Yesus itu sendiri adalah firman. Dia adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan sebagai manusia, saudara, Yesus tunduk sepenuhnya di bawah seluruh perkataan Tuhan yang memimpinnya pada kematian di atas kayu salib. Dan kematian Yesus di atas kayu salib inilah adalah kematian yang mematikan hati kita yang sebelumnya memberontak kepada Tuhan. Hati kita yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Hati kita yang sebelumnya keras, yang menolak firman Tuhan. Dan menghidupkan hati yang baru. Hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Dan sekarang saudara, kalau kita dapat tunduk dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, itu bukan semata-mata karena kita mengerti, otak kita dapat nyampe ke situ. Bukan karena itu saudara, tapi karena Yesus telah mati bagi kita. Dan firman itu sekarang tinggal dan hidup di dalam kita. Jadi saudara, kalau kita dapat mendengar firman hari ini, itu adalah anugerah. Ketika kita menerima firman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman itu pasti akan tinggal diam dan hidup di dalam kita secara langsung. Dan inilah yang Yesus maksudkan di ayat 42 yang dikatakan sebagai Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan ini berbicara tentang firman. Firman yang berada di dalam hati Maria. Firman yang berada di dalam hati kita semua, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus untuk selama-lamanya. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena meskipun saudara, Marta yang melayani Tuhan itu penting, tetapi mendengar firman itu jauh lebih penting. Kita bisa memang melayani Tuhan di dalam gereja, katakan saudara melayani sebagai tim musik, sebagai usher, sebagai pemimpin CG, atau core team CG, pelayanan-pelayanan lainnya saudara. Tapi saudara, satu saat ada masanya mungkin kita tidak akan bisa melayani lagi. Posisi kita mungkin akan tergantikan karena berbagai macam hal. Mungkin alasan kesehatan kita sudah tidak memungkinkan untuk melayani. Mungkin kita memiliki tanggung jawab yang lain, tanggung jawab besar lainnya sehingga kita nggak bisa melayani lagi. Saya pun saudara juga tidak akan selama-lamanya akan menjadi elder melayani di sini. Ada satu masa mungkin saya akan tergantikan, satu masa saya mungkin sudah tidak akan mampu melayani lagi. Tapi saudara, satu hal, pelayanan kita mungkin berubah-ubah. Pelayanan tidak akan permanen, tetapi firman yang ada di dalam diri kita, yang Maria pilih, itu tidak akan hilang. Meskipun kondisi hidup kita berubah, meskipun kesehatan kita menurun, meskipun kita lagi jatuh melarat, bahkan meskipun kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, firman Tuhan tetap akan tinggal di dalam hati kita. Itulah mengapa saudara dalam kisah ini, Tuhan mengingatkan kepada kita penting bagi murid-murid Kristus dan gereja Tuhan untuk selalu mengedepankan firman di atas segala-galanya. Pelayanan perlu, tapi pelayanan adalah sarana agar kita semuanya dapat mendengarkan firman dengan baik. Kita melayani supaya mendengar, bukan mendengar untuk melayani saudara. Itu berbeda. Dan pertanyaannya bagaimana saudara kalau kita masih seperti kayak Marta sekarang, yang hatinya mungkin masih sulit untuk menerima. Kita masih terpenuhi dengan berbagai macam pelayanan, masih sulit untuk melepaskan pelayanan-pelayanan yang sebetulnya mungkin terlalu banyak saat ini kita lakukan. Dan kita masih sulit untuk tunduk karena kita terdistraksi dengan begitu oleh firman Tuhan, oleh pelayanan-pelayanan kita. Kita nggak bisa tunduk untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, ada satu hal yang menarik dalam kisah ini. Meskipun Marta sudah keliru meresponi Tuhan, dia terdistraksi dengan banyak pelayanannya. Tetapi Marta bukanlah seorang antagonis dalam kisah ini saudara. Kalau kita lihat di ayat 41, ada satu perkataan yang melegakan bagi Marta dan juga bagi saya di sini. Tuhan meskipun menegur Marta, tapi dia di situ memanggil Marta dengan pengulangan nama. Marta, Marta. Saudara, pengulangan pada masa itu, kalau orang memanggil nama kita dengan 2 kali pengulangan, itu artinya orang itu menunjukkan perhatian, kasih, affection yang begitu dalam. Dan Yesus katakan itu kepada Marta yang sibuk melayani. Saudara, memang betul Tuhan itu menegur Marta, tapi dia juga mengasihi Marta dengan begitu dalamnya. Sama seperti ia juga mengasihi Maria yang duduk mendengarkan Yesus pada saat itu. Saudara, harga hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa besar kita melayani Tuhan. Tetapi harga hidup kita ditentukan oleh besarnya kasih Yesus
yang ia sudah berikan kepada kita di atas kayu salib. Dan saat ini jika saudara masih merasa terbeban dalam melayani, overwhelming, terombang-ambing, kok kayaknya aku tuh khawatir dalam pelayanan, apakah itu di gereja, di dalam pekerjaan saudara, di dalam kehidupan saudara, saudara merasa terdistraksi, sulit mendengar firman, sulit mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dengar ini saudara, dengar kembali bagaimana ia mengasihi kita di atas kayu salib. Dengar kembali panggilan yang berkata, hidupmu kini berharga karena Kristus sudah mati bagimu. Kristus mengasihimu begitu rupa. Dan itu sudah cukup bagi kita. Penuhilah hidup kita saudara sekali lagi. Renungkan kasih ini dan penuhi hidup kita dengan kasih Tuhan. Bukan dengan hal-hal yang lain. Dan kalau kita memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan, kita akan tunduk bukan karena paksaan saudara, tapi kita tunduk karena kasih. Dan saya berdoa saudara, semakin kita mendengar firman dengan baik, semakin kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan, semakin kita memiliki hati yang benar dalam melayani, semakin besar juga saya percaya firman Tuhan, Injil Tuhan akan terdengar, tersebar sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh pelosok di kota Jakarta ini. Orang-orang akan mendengar kasih Tuhan itu lebih dalam lagi, mendengar cinta kasih, pengharapan itu lebih indah lagi saudara. Dan itu terjadi saat kita belajar untuk memulai tunduk, mendengarkan firman, dan melayani Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, siapapun kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami menyadari, kami melihat dari firman-Mu hari ini bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Meskipun kami mungkin memiliki perspektif yang salah dalam kehidupan iman kami Tuhan. Kami mungkin terlalu banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya itu bukan menjadi bagian kami atau panggilan kami, yang membuat hati kami terdistraksi oleh Tuhan. Yang membuat kami tidak lagi memiliki hati yang tunduk dan menyembah kepada Tuhan. Tapi firman-Mu mengatakan Kau tetap mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Bapak, biar kasih yang Kau nyatakan di Kalvari kembali memenuhi hati kami Tuhan. Memenuhi pelayanan kami Tuhan. Sehingga kami dapat melayani di dalam fungsi yang semestinya. Melayani agar kita dapat mendengarkan firman dengan lebih dan lebih baik lagi. Melayani agar kita dapat bertumbuh untuk mendengar firman lebih baik. Melayani agar semakin banyak orang-orang lagi mendengarkan firman kebenaran Tuhan ini dengan lebih baik dan lebih indah lagi. Terus Tuhan, nyatakan kasih ini. Biar Injil-Mu ini meresap 1 senti lebih dalam ke dalam hati kami hari ini. Melalui setiap perenungan-perenungan kami, perenungan-perenungan firman yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, biar perjamuan kudus dapat kembali juga mengingatkan kepada kami akan karya keselamatan yang Kau nyatakan kepada kami semua di dalam tubuh dan darah yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.